Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Munawar di Munar Vlog. Sore ini kita akan jalan-jalan sore keliling kota Pinang sampai ke Pasir Padi. Sekarang kita lagi berada di Jalan Den Distrik Japek. Nanti kita putar-putar panjang jalan Yosudarso Pangkal Pinang. Masih di Land Distrik Japek. Hari ini kita uji coba kembali DJI Mic Mini kita. Kemarin sepertinya terputus antara gambar dan suara. Hal tersebut mungkin diakibatkan memory card atau kartu memorinya yang mungkin saya beli palsu ya, bukan asli. Padahal kemarin saya beli yang kapasitas besar 512 GB. Tapi kenyataannya suaranya terputus dengan gambar, nggak sinkron kayak gitulah. Nah, hari ini kita uji coba apakah suaranya membaik, apakah lebih jelas untuk kawan-kawan dengar suaranya, atau masih seperti kemarin. Dan kebetulan hari ini kita pakai kartu memori yang baru, yang asli kita beli di Shopee melalui SanDisk official langsung ya, ke official store-nya. Sekarang kita di perempatan Masjid Lembawai dekat soto mie ayam, dan kita juga ke simpang mie ayam Magelang Lembawai yang terkenal dengan tugu kereta sorongnya ini. Jadi kita akan berbalik arah menuju Jalan Yosudarso Pangkal Pinang ke Pasurung, dan kita akan menuju Pasir Padi. Sudah di Jalan Lembawai dan Jenderal Sudirman Pangkal Pinang menuju ke Jalan Yosudarso. Dan kita berada di dekat Cheese Factory ya. Suasana legang sore hari di Pangkal Pinang. Suasana sore yang cukup tenang mungkin lah untuk hari ini. Jalan hijau, kita berbelok kanan ke Jalan Yosudarso Pangkal Pinang. Kita menuju Jalan Ketapang untuk menuju ke objek wisata Pantai Pasir Padi. Kita sudah di Jalan Yosudarso, tepatnya di Japek, Kelurahan Japek. Sore ini suasana memang suasana kerja dari teman-teman kita yang bekerja, dan kebetulan ya kita ucapkan juga karena besok hari raya Idul Adha, kita ucapkan selamat hari raya Idul Adha buat yang menjalankan ringan-ringan. Ya, kembali lagi tadi bicara soal hasil rekaman kemarin, minggu kemarin, gambar dan suaranya nggak sinkron. Terusnya DJI Mini Mic-nya kita lupa setup juga untuk noise-nya, karena masih terdengar suara hiruk pikuk bikin kanan kita ya, suara dari mobil, motor dan sebagainya. Ya maklumlah, bukan vlog juga, belajar
otodidak, pada guru. Coba-coba saja sambil lihat YouTube juga. Kita sudah di Jalan Yosudarso ya, tepatnya di daerah Pasuruan. Ini ada SD legenda juga ya, SD Depati Amir. Di depan SD Depati Amir sekarang kita. Dulu ini sekolah yang terkenal di Pangkal Pinang dan banyak melahirkan orang-orang pintar dan orang yang sukses. Nah, mengapa tapi sekarang udah tutup. Kita sudah di arah Pangkal Balang, ke bensin Pangkal Balang. Pom bensin ini juga ada Indomaret ya. Di sebelahnya ada SD terkenal kita dulunya, SD Santo Paulus, SD swasta yang ada di Pangkal Pinang, berdekatan dengan SD Depati Amir. Ini juga di depan SD Santo Paulus. Kita sekarang menuju ke simpang pelabuhan ya, untuk menuju Kali Ketapang menuju Pasir Padi. Hari ini kita isi jalan-jalan sore di seputaran Pangkal Pinang menuju Pantai Pasir Padi sambil tes untuk DigiMax Mini kita dan remote kita yang baru. Siapa tahu hasil videonya lebih terang, suaranya lebih jernih, lebih bisa dinikmati oleh kawan-kawan. Agak padat perempatan Kampung Leser tadi, dan menuju ke persimpangan pelabuhan Pangkal Balam. Pelabuhan Pangkal Balam ini juga salah satu pintu gerbangnya menuju ke Pulau Bangka. Ini kalau terus kita ke Pelabuhan Pangkal Balam. Ke kanan kita menuju Jalan Ketapang ke arah Pantai Pasir Padi. Bensin kita juga habis nih, kita isi ketengan karena bensin agak ramai kayaknya tadi. Jadi kita isi di simpang ini dulu bensinnya. Kau isi bensin kau? Saya isi bensin dulu. 2 liter ya? 2 liter. 2 liter. Biar nemu. Makasih. Yuk. Siapa namanya? Hah? Namanya kak siapa? Bensin. MZ. Nah, masuk video dah? Ada video nih? Biar nengok di YouTube. Lagi isi bensin di simpang Ketapang, simpang antara Ampui dan Pangkal Balam. Keadaan cukup ramai jalan di Ketapang karena dari arah Ketapang juga banyak mobil-mobil dari dinas provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Padat pulang kerja. Oh, thank you, Kenzi. Oke, kita lanjut menuju ke Pantai Pasir Padi. Suasana agak ramai nih.
jalan ini jalan alternatif dari pusat perkantoran, komplek perkantoran Air Hitam ya, perkantoran gubernur. Di sana ada kantor gubernur, kantor kejaksaan, Kapolda, Korem, semua berkumpul di sana. Seperti video kita sebelumnya yang sudah kita lewati di saat edisi pertama kita keliling perkantoran Pemkot Brebes. Nah ini salah satu jalan alternatif menuju ke Pangkal Pinang dan Sungai Liat, jalan Ketapang. Jadi sore-sore sekitar jam 5 ini terus balik nih ya dari kantoran provinsi. Sebelah kiri ada rumah makan yang terkenal juga, Lempa Muara, Lempa Kuning Muara, cukup ramai juga di sini. Ini jembatan Ketapang, jembatan menghubungkan antara Pulau Balam dan Air Hitam. Jalan Ketapang sendiri adalah komplek industri ya, di Pangkal Pinang. Jadi pusat-pusat industrinya ada di sini. Dulunya banyak smelter pengolahan biji timah menjadi timah batangan. Tetapi karena kasus kemarin, kasus 300 triliun itu, maka banyak smelter yang tutup karena bermasalah. Jalan lumayan padat. Jalan Ketapang memang ramai pada saat-saat jam kantor dan jam pulang kantor. Dan di samping itu jalan lintasnya mobil-mobil besar seperti truk di saat ada terjadi bongkar muatan di pelabuhan Pangkalan. Semua berjalan di Jalan Ketapang ini untuk menuju ke gudang masing-masing. Nampaknya arus balik dari kantor-kantor masih jalan sekarang ya. Samping itu mungkin karena besok akan ada hari raya Idul Adha, jadi para pekerja juga ingin cepat sampai ke rumah agar bisa untuk ya semacam untuk sajian-sajian untuk hari raya Idul Adha besok. Selain lewat jalan Semabung untuk ke Pantai Pasir Putih, dan Ketapang ini juga jalan alternatif juga dari wilayah Balang ke Taman Sari, Sungai Liat, bisa berjalan di jalan Ketapang untuk Pasir Putih. Samping itu di jalan Ketapang ini juga kita bisa ke kanan ke arah Pangkal Pinang lalu lewat Ciputra, perumahan Ciputra kanan, dan ke kiri kita bisa ke arah Jembatan Mas yang udah kemarin juga kita lihat dari sebelah sisi timur ya, sisi utara. Jalan Ketapang ini
Jadi selain pabrik-pabrik juga ada juga tambak udang ya di sebelah kiri. Ada juga pergudangan-pergudangan. Jadi memang dipusatkan di sini untuk wilayah niaga, industri dan pergudangan. Di sini juga ada rumah makan yang menyediakan hotel ini, PC 46. Selain rumah makan PC 46 juga terkenal uniknya ya, karena ramai juga dikunjungi oleh masyarakat dan turis. Buat teman-teman yang ada di luar Pulau Bangka dan Belitung ya, sebenarnya Bangka Belitung ini merupakan objek wisata yang lebih dekat ya dari Jakarta ya. Jadi teman-teman seandainya dari Jogja, Surabaya, Jawa Barat dan DKI dekat untuk bisa berwisata ke Pulau Bangka karena melalui pesawat terbang dari Bandara Soekarno-Hatta cuma dibutuhkan waktu sekitar 1 jam. Dan kalau ingin sekaligus touring bisa lewat jalan darat dari Merak ke Bakahuni, lanjut ke Tanjung Api-Api Sumatera Selatan menuju ke Labuan Mentok Bangka Barat. Nah, kita sampai perempatan ke kiri Jembatan Mas, ke kanan ke Pangkal Pinang. Kita terus menuju Pantai Pasir Padi. Pantai Pasir Padi sendiri adalah destinasi wisata milik kota Pangkal Pinang karena jarak tempuh dari titik 0 km kota Pangkal Pinang bisa ditempuh dalam waktu sekitar 20 menitan dengan kendaraan. Jadi cukup dekat untuk berwisata di Pantai Pasir Padi bagi warga Pangkal Pinang. Menuju Pasir Padi dari Ketapang juga masih banyak lahan-lahan kosong yang nggak tahu udah ada yang punya atau belum. Belum kita hutan. Kita sudah memasuki persimpangan Pasir Padi. Yang ke kiri ke Pasir Padi, kalau ke kanan balik ke Kelurahan Air Hitam. Jadi kita ke kiri menuju Pasir Padi. Inilah jalan menuju Pasir Padi. Di sebelah kiri bisa kita masuk ke BBG ya, itu objek wisata juga. Sana ada sapi dan perkebunan. Ada kebun jagung, kebun buah mangga, dan di sana juga ada jual susu murni. Kita masuki wilayah Pasir Padi ya. Untuk masuk menuju Pasir Padi kita dikenakan biaya sekitar Rp4.000 untuk tiket masuk.
motor sebelah kiri. Untuk masuk kita dibutuhkan membeli tiket masuk sekitar 40.000. 4.000 Mbak? 4.000. Ya, masih Mbak. Ternyata untuk mobil hanya sekitar 2.000 rupiah. Untuk motor. Inilah jalan menuju pantai Pasir Padi dari loket masuk. Untuk masuk hanya disediakan satu loket. Pantai Pasir Padi punya rentang pantai ya sekitar 3 km, kalau kurang lebih 3 km. Di sisi kiri dari yang kita tuju sekarang ada Hotel Serata, tapi sekarang sudah tutup. Di sebelah kiri dari ke kanan ini ada Belitung Resort dan taman bermain dan waterboom. Inilah suasana Pasir Padi. Kebetulan air lagi pasang. Pasir Padi. Kita ke kiri. Suasana Pasir Padi. Kita keliling, kebetulan airnya lagi pasang, jadi kita cukup jalan di atas saja. Tapi di saat airnya surut, kita bisa jalan di bawah ya, di sisi pantainya. Inilah suasana pantai Pasir Padi. Sebelah kanan kita tampak warung-warung. Di warung ini disediakan es kelapa muda, bakso, dan sebagainya. Inilah suasana Pasir Padi di sore hari bersama Munawar Ride and Vlog jalan-jalan sore. Ini Hotel Serata yang sekarang udah tutup. Lumayan sore-sore banyak juga yang menikmati pantai Pasir Padi.
Di Pasar Cipadi sendiri ya, sore-sore seperti ini banyak kegiatan yang dijalankan oleh teman-teman di sini. Ada yang berdagang, berjualan, ada juga yang cari-cari gitu kuku atau sebagainya. Ada juga yang bermain bola di sepanjang garis pantai. Masyarakat refreshing sore-sore ke pantai Pasir Padi. Karena letaknya yang dekat dengan kota Pangkal Pinang, jadi pantai Pasir Padi ini sore-sore juga banyak dikunjungi oleh masyarakat. Di sini juga banyak tersedia restoran-restoran seafood. Ada biru laut, ada nelayan, dan sebagainya. Cukup enak untuk mencoba makanan laut yang masih fresh ya di Pulau Bangka. Kita coba berjalan ke ujung sana untuk melihat detailnya Pasir Padi. Setelah itu baru kita akan turun ke bawah untuk melihat aktivitas sahabat-sahabat yang lagi berkegiatan di sepanjang pantai. Bagi teman-teman yang melihat vlog saya, jangan lupa ya untuk demi majunya vlog saya, biar saya jadi tambah semangat, untuk di like, share, and comment. Jangan lupa subscribe-nya. Mungkin ya, agar saya bisa tambah semangat untuk buat video-video tentang kondisi Pulau Bangka dan Bitung. Insya Allah ke depannya ya, kalau ada waktu kita cuti dari kerja atau punya izin, kita akan coba vlog keluar ya dari Pulau Bangka dan Belitung nanti. Bila perlu kita sampai ke titik nolnya Indonesia ya, Aceh, sampai ke wilayah timur ya, Papua. Doakan kawan-kawan agar vlog saya bisa eksis. Jadi jalan-jalan sore kita hari ini mengunjungi objek wisata Pasir Padi, Pangkal Pinang. Di sini juga ada Pasir Padi Bay, waterboomnya pantai Pasir Padi. Cukup ramai kalau di dalamnya, orang yang berenang sambil bermain air. Ada waterboomnya di sana. Inilah ujungnya dari pantai Pasir Padi. Terus kita bisa, tetapi kita cukup sampai di sini, kita akan belok kiri. Kita coba masuk ke dalam pantainya ya. Coba berjalan di pinggir pantai Pasir Padi. Apakah bisa lewat sini ya? Mudah-mudahan bisa. Inilah kondisi Pasir Padi dari pantainya. Kita bisa lihat sekelilingnya pantai Pasir Padi dari pantainya. Kita coba bisa nggak lewat sini. Ternyata bisa, kita terus. Inilah Pasir Padi dilihat dari
Kita bisa lihat aktivitas masyarakatnya ya. Ada yang lagi menjala ikan. Apakah ada hasil dari tangkapannya? Kita coba telusuri. Ternyata lagi bermain. Inilah pasir padi di sore hari. Pasir padi sendiri kalau di hari Minggu lebih ramai lagi dari seperti sekarang. Ini warung-warung ini penuh, diisi oleh para pengunjung ya. Sampai ke bibir pantai ini juga ramai anak-anak yang bermain air. Dan ini untuk malam hari juga nih, nampaknya kafe ini buka juga sampai malam hari. Inilah penampakan pasir padi dari bibir pantainya. Posisi sekarang kita berjalan di bibir pantai ya, di pasirnya. Di sini juga bisa jadi ajang untuk foto-foto, ambil gambar. Nah, tuh ada gambar kawan tuh ambil. Wisata yang murah meriah di kota Pangkal Pinang. Inilah Pantai Pasir Padi. Banyak anak-anak yang berenang. Aktivitas. Di pantai ini juga ada yang menyediakan juga ya untuk penyeberangan ke pulau-pulau di sekitar pantai Pasir Padi ya. Kita bisa ingin menyeberang dengan perahu-perahu yang seperti nampak di depan. Kita bisa lihat di sini restoran aroma laut. Di sini juga nampak anak-anak muda lagi bermain bola kaki di bibir pantai. Pasir Padi juga terkadang dibuat jadi arena balap motor. Sering diadakan di sini juga race pantai ya, di pantai Pasir Padi. Anak bermain bola juga. Pantai Pasir Padi. Bisa kita lihat dari dekat.
Inilah suasana pantai Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya untuk di vlog-vlog saya yang akan saya buat berikutnya. Untuk hari ini selesai sampai di sini kunjungan kita jalan-jalan sore ke pantai Pasir Padi Pangkal Pinang. Saya berharap teman-teman untuk mendukung vlog saya hari ini, untuk jangan lupa men-share, like, and comment. Jangan lupa subscribe-nya. Sampai ketemu kembali di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalan.